Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikan Malam, tempat di mana kisah nyata menjadi bisikan yang menakutkan. Kisah ini berasal dari Caca, seorang perempuan dari kota Jawa Timur. Awal mula ceritanya, Caca ini adalah orang yang sukses berkat kerja keras menjadi seorang MC dan penyiar radio ternama di kotanya. Saat ada di puncak kesuksesan, Caca berkenalan dengan seorang pria. Menurut Caca, pria ini melakukan yang terbaik untuknya. Jadi kayak bener-bener diratuin Caca ini. Dan ngakunya cowoknya itu masih bujang. Tapi setelah pacaran 3 bulan, Caca ini dibilangin sama temennya, "Ca, kamu tahu nggak sih? Kita sebut saja pacarnya Caca ini aku. Kamu tahu nggak, Ca? Pacar kamu itu loh udah punya istri." Karena si Caca adalah orang yang gak mudah percaya sama orang, akhirnya perkataan temannya tadi tak dihiraukan sama si Caca. Dan naasnya, selang beberapa bulan, ada seorang cewek yang datangi kontrakannya si Caca dan mencari si Agung. Ternyata pas waktu disamperin, si Agung gak ada. Lagi keluar, kata si Caca. Tunggu aja bentar, bentar lagi balik kok dia. Di sela-sela menunggu kedatangannya si Agung, cewek ini bilang, "Kamu tahu nggak kalau Agung itu punya anak istri loh?" "Saya nggak tahu kalau Agung punya anak istri," sahut Caca. "Dasar kamunya aja yang gatel, dasar murahan." Di sini kan Caca jadi kaget, apa maksudnya ini? "Iya, saya ini istrinya Agung." Pas ngomong gitu, Agung tiba-tiba datang. Saat datang, Agung pun juga kaget. Dan ternyata memang benar apa yang dibicarakan itu. Nah di situ sempet cekcok lah mereka bertiga. Akhirnya mereka bertiga ketemu jalan tengahnya. "Gini aja," kata Caca. "Ya udah, Agung, silahkan kamu pulang. Saya biar ngelanjutin hidup saya." Nah selang beberapa hari usai cekcok, kok Caca ini telat haid. Nah di situ Caca pergilah ke apotek untuk membeli tes pack. Ternyata benar, Caca positif hamil. Di sini Caca mulai stres, depresi, bingung. Ditambah lagi tekanan kerjaan kan, dan bingung harus gimana. Akhirnya Caca ini ceritalah sama saudaranya. Sehingga cerita ketemulah Caca ini sama saudaranya. Dan di situ Caca mulai menceritakan semua apa yang terjadi selama ini. Di situ tanggapannya hanya suruh sabar aja. Ya sabar dulu ya Ca. Nah, setelah 1 minggu di rumah saudaranya, Caca ini diberhentikan sama stasiun radio. Karena ownernya mendengar banyak hal-hal yang buruk yang diceritakan oleh si Agung. Di situ Caca mulai diberhentikan dan job-job off air pun juga semakin sepi. Dalam sebulan akhirnya si Caca tambah stres karena job gak ada lagi dan posisi lagi hamil. Akhirnya Caca memutuskan untuk pulang kampung. Akhirnya sampailah si Caca di kampungnya. Saat di kampung, Caca ini pulang ke rumah budenya. Dan malamnya itu, Caca itu ngobrol sama saudaranya yang ada di rumah Budi. Dimintain keterangan, gimana sih kronologinya. Jadi di sini Caca mulai menceritakan semuanya. Terus saudaranya ini bilang, "Terus kamu maunya gimana? Mamamu tahu nggak?" "Enggak mas, aku bingung mau cerita ke mama kayak gimana. Dan aku kesini juga nggak cerita ke mama," sahut Caca. Saat ditanyain sama saudaranya yang ada di kampung, ditanyain lagi nih si Caca, "Kamu maunya gimana?" "Saya mau kaya lagi mas." "Ya udah, nanti mas cari jalan keluarnya," kata saudaranya itu. Si Caca ini di Tulungagung ini cukup lama, ada sekitar 2 mingguan. Akhirnya singkat cerita masnya bilang, "Ada jalan keluarnya aja. Kamu siap nggak jalanin prosesnya? Dan siap nggak dengan resikonya?" "Siap mas," kata si Caca. "Gimana mas caranya?" "Caranya adalah dengan pesugihan." "Hah? Pesugihan apa?" "Pesugihan Nyai Roro Kembang Sore. Nanti kamu akan menjalani ritual dulu. Nanti kita konsultasi juga sama kuncennya." Dan si Caca langsung tertarik karena pikirannya harus mengcover keluarganya, adik-adiknya juga. Makanya dia langsung tertarik dengan pesugihan yang disarankan oleh saudaranya itu. Apapun dia bakal terima asal keluarga Caca senang aja, kata Caca. Akhirnya masnya bilang, "Ya udah, besok sore kita konsultasi ke kuncen." Ketika mereka datang ke kuncen, langsung minta konsultasi. Dan di sini si Caca langsung disarankan ke orang pintarnya. Nanti
Dia yang akan kasih tahu gimana prosesnya. Datanglah mereka berdua ini ke rumah dukunnya itu. Sebut aja dukunnya ini namanya Mbah Bejo. Ketika datang ke Mbah Bejo, Mbah Bejo ini langsung bilang, "Kamu nanti harus siap ya." "Iya Mbah," kata si Caca. "Nah persyaratannya, kamu harus menyiapkan sekul wangi. Sekul wangi itu seperti dupa, menyan, nasi, dan ayam. Setelah sudah siap semuanya, sekul wanginya langsung dikasih ke Mbah. Dan Mbahnya kayak sudah menyiapkan kain tapi. Dan ritualnya itu di rumahnya Mbah Bejo. Di situ ternyata ritualnya itu harus berhubungan badan sama orang yang tidak dikenali. Jadi lelaki yang di situ itu sama-sama pengen melakukan pesugihan. Singkat cerita mereka ini ada di ruangan dan si Mbah Bejo ini mulai baca-baca mantra. Nggak lama di situ terdengar kayak suara angin dan gamelan Jawa. Nanti ngelakuin ritualnya di depan Nyai juga ya. Keberhasilan ritual pesugihan itu bergantung pada keputusan Nyai Roro Kembang Suri. Awalnya saat Nyainya itu datang, kayak ngelihat siluet ular yang besar sekali. Pas mau masuk ke rumah Simbah ini, kayak ada asapnya gitu. Dan Caca di sini itu ngelihat dengan jelas. Yang masuk itu adalah Nyainya itu. Nyainya kayak berpakaian hijau, terus di jidatnya ada apa gitu merah-merah, dan di kepalanya juga ada mahkotanya. Ketika si Nyainya datang, Simbahnya ini bilang, "Ayo dimulai ritualnya." Di situ, Caca berhubungan badan dengan si lelaki itu sambil dilihatin Mbah Bejo dan Nyainya. Ketika sudah selesai, si Nyai itu memberikan hadiahnya. Hadiahnya itu kepingan emas yang dibungkus dengan kain hitam. Dan si lelaki itu juga mendapatkan hal yang serupa. Setelah selesai semuanya, Caca langsung bersih-bersih dan beres-beres semua barangnya. Dan langsung pulang ke Cirebon. Sebelum pulang, Mbak Bejo ini bilang, "Sebelum kamu sampai di tujuan kamu, jangan mampir kemana-mana. Caca, pulanglah ke rumah orang tuanya yang di Cirebon." Nah begitu sampai di Cirebon, si Caca ditanyain sama ibunya, "Tumben pulangnya dadakan?" "Iya nih mah, lagi gak ada kerjaan, jadi nyempetin pulang ketemu mama. Tapi lusa Caca ada kerjaan di Bandung." "Oh ya udah masuk dulu, bersih dulu gih." Setelah selesai mandi dengan air yang dibawain si Mbah Bejo, janin yang ada di perutnya itu keluar. Jadi keluarnya itu kayak keguguran, tapi memang gak ada rasa sakit sama sekali. Selesai mandi dan bebersih, kembalilah Caca ini ke kamar untuk ganti baju. Tapi begitu ganti baju, koin kepingan emas yang dikasihnya itu berubah menjadi uang yang acak-acakan. Saat dibuka lemarinya, uangnya itu langsung jejatuhan. Karena rasa penasaran, si Caca mulai menghitung uangnya itu. Dan setelah dihitung, uangnya lebih dari 1 M, sekitar 1,5 M lebih. Di situ Caca masih sempat cari kantong yang berisi emas tadi, tapi udah nggak ada kepingannya, tinggal kantong yang kosong. Nah di sini Caca ini kayak langsung mikir, uang segini mau saya belikan apa ya? Rumah, mobil, motor. Kayak bingung gitu. Yang mau menghabiskan atau pulang dulu ya ke Bandung dan belanja dulu kayaknya deh. Sempat tersirat di pikirannya Caca. Tapi di sisi lain Caca juga merasa sedih karena banyaknya uang dan kehilangan janinnya. Dengan kondisi janinnya yang dibungkus dengan plastik, Caca juga merasa kehilangan dan sempat ngegumam. "Duh, maafin mama ya nak. Maaf ya, mama harus ambil jalan pintas buat nenek, buat tante sama om juga." Waktu itu, sebenarnya Caca ini juga merasa terpukul. Meskipun belum menikah dan berhasil mempunyai anak, Caca ini ngerasa kayak, duh, ini anak pertamanya malah gak ada. Sakitnya pasti, hancur juga si Caca ini dan depresi. Tapi di sisi lain Caca ini senang karena ekonominya mulai stabil lagi. Akhirnya Caca bisa nafkahin keluarga tanpa harus bingung cari di mana. Dari situ Caca ini mutusinlah untuk pulang ke Bandung. Terus besok paginya Caca mulai pulanglah ke Bandung.
Terus ditanyain sama si mamanya, mau kemana Cah? Mau balik lagi mah ke Bandung. Ada dadakan job. Oh ya udah, hati-hati ya. Di sini Caca ini nggak bungkus janin dan uangnya di dalam satu tas. Dan di situ mamanya nggak tahu. Akhirnya berangkatlah si Caca ini ke Bandung dan naik kereta. Tapi di perjalanan itu Caca masih pikirannya tuh campur aduk. Tapi ya gimana gitu. Ngegumam sendiri Caca ini. Namanya hidup masih tetap dilanjut, gumam Caca. Nah begitu sampai di Bandung dan sampai di rumah temennya, Caca ini minta diantar beli rumah. Kan kaget temennya. Emang kamu ada uang? Adalah. Karena meskipun teman dekat, tapi Caca ini nggak berani cerita tentang pesugihan yang dijalaninya. Akhirnya Caca ini cerita kalau ibunya baru jual sawah. Oh ya udah, nanti saya anter, kata temennya si Caca itu. Singkat cerita, Caca ini ketemulah rumah dijual dengan harga tertulis 500 juta. Dan di situ langsung dibayar cash. Gimana kamu, Cah? Ini kata temennya si Caca. Pegang uang sebanyak itu malah pegang cash. Apa nggak takut? Ya gimana? Orang mama saya juga ngasihnya cash. Terus setelah beli rumah, temennya itu nanya, habis ini mau kemana lagi, Cah? Kemana ya? Beli mobil aja kali ya? Nah, di sini temennya ini tambah kaget kan? Masih banyak yang sisanya. Adalah satu eman lagi, tambah kaget lah si temennya ini. Setelah itu ya udahlah, akhirnya temennya ini nganter untuk beli mobil. Sesudah dapat mobil, Caca ini bilang, kan rumahnya kosong. Ayo kita beli perabot ke mall. Ah kamu ini, jangan beli di situ lah, mahal-mahal. Nanti uangmu cepet habis. Ah, gak apa-apa. Nanti mah rezeki mesti ada lagi. Berangkatlah mereka ke mall, selesai ke mall dan beli segala perabot, segala macam. Akhirnya Caca ini pada hari itu juga habis 1 M. Dan begitu pulang ke rumahnya, temennya ini tanya, siapa ini yang mau ngeberesin semua, Cah? Udahlah, nanti aja. Lagi capek nih. Gampang lah nanti kalau soal bersih-bersih. Akhirnya si Caca ini sama temennya tiduran di rumah itu hanya dengan menggelar karpet. Besoknya itu Caca ini punyalah kenalan satu orang yang dulunya itu kerjanya bersih-bersih panggilan, home cleaning service. Ditelepon lah mbak itu, Mbak sekarang bersih-bersih rumah bisa nggak? Oh bisa. Ya udah nanti kesini ya ke alamat yang saya kasih. Ya, singkat cerita, mbaknya datang dan Caca ini bilang, ini rumahnya baru, saya baru beli. Nanti tolong ya, semua diberesin. Caca mau keluar dulu sama teman saya. Oh iya mbak. Ternyata Caca ini minta antar keluar sama temennya ke tempat kerja lamanya, ke stasiun radio. Nah di situ si Caca mulai menjelaskan kejadian aslinya. Cerita bla 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 bla, akhirnya orang radio itu percaya. Dan akhirnya Caca diterima lagi di stasiun radio itu untuk jadi penyiar radio. Nah di situ pelan-pelan semua kerjaan si Caca mulai balik lagi. Saat semua sudah berjalan lagi seperti dulu, si Caca ini juga mulai sadar. Kenapa dari dulu nggak kayak gini aja? Kenapa saya sampai ngorbanin janin saya? Nah, tiba-tiba sebelum 1 bulan berlalu, diingatkanlah, diteleponlah si Caca ini oleh saudaranya yang di kampung. Ca, ingat, setiap Jumat Pon, kamu harus balik lagi ke kampung untuk melakukan ritual lagi. Nah di sini Caca diingetin sama masnya, nanti kamu jangan lupa juga siapin sekul wanginya seperti di awal yang dimintain sama Mbak Bejo. Nah ritualnya di sini sama seperti di awal, cuman sekarang ditambahi dengan makan daging ayam mentah. Di sisi lain Caca ini juga mulai membuka hati untuk cowok barunya yang dikenal sama-sama MC. Selang beberapa bulan akhirnya Caca ini memutuskan untuk menikah. Sebut saja nama si cowoknya ini Rama. Karena memang si Caca ini sudah melakukan pesugihan, tapi si Rama ini nggak tahu
Awal-awalnya karena si Caca ini harus setiap sebulan sekali harus ngelakuin ritual itu, akhirnya kan setiap bulan Caca ini harus meninggalkan kota Bandung. Lama-kelamaan Rama ini udah mulai curiga. Kenapa setiap bulan kamu pasti ninggalin Bandung? Dan kenapa saya nggak boleh ikut? Kata Rama. Meskipun kamu ada waktu kosong dan senjang, kamu buat istirahat aja, sahut Caca. Tapi di situ si Rama masih nurut. Ternyata dalam ritual ini selama 1 bulan kan wajib ngasih sesajen. Kalau sampai lupa itu, bisa yang diminta adalah tumbal dari orang kesayangannya. Sampai pernah suatu saat Caca dan suaminya ini sempat banyak job dan benar-benar nggak ada waktu libur. Dan naasnya, Caca lupa saat waktu kasih sesajen ke Nyai Roro Kembang Sore, dia ketiduran karena kecapean dari kemarin yang habis lembur. Langsunglah ditelepon oleh saudaranya yang ada di kampung. Saat ditelepon dan ngejelasin semuanya, Mas yang di kampung ini langsung bilang, ya udah, Cah, ini semua kesalahanmu. Siap-siap aja, sebentar lagi kamu mendengar kabar duka di hari ini juga. Ternyata benar, pas habis maghrib, Caca dapat kabar duka kalau si Rama kecelakaan dan meninggal dunia. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Caca benar-benar terpukul. Bahkan buat keluar rumah aja, dia udah nggak berani. Karena setiap malam selalu ada gangguan yang aneh datang. Kadang suara pintu diketuk tengah malam. Kadang terdengar suara Rama manggil-manggil namanya di dapur. Tapi anehnya, setiap dicek memang nggak ada sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Dan lebih anehnya lagi, setelah kematian Rama, job Caca malah makin ramai. Hampir tiap minggu ada aja orang yang datang buat ngundang mereka tampil. Dari situ Caca mulai sadar kalau semua keberuntungan yang dia dapat sekarang kayak ada harga yang harus dibayar. Sampai satu malam, Caca mimpi didatangi perempuan berpakaian hijau. Dengan wajah pucat menyeramkan, dalam mimpi itu perempuan tersebut cuma bilang pelan, janjimu belum selesai. Sejak malam itu, Caca mulai ketakutan lagi. Karena setiap bangun tidur selalu ada bunga melati dan tanah basah di depan pintu rumahnya. Padahal nggak ada satu orang pun yang datang ke sana malam-malam. Karena terus diteror kejadian aneh, Caca akhirnya pulanglah ke kampung buat nemuin masnya yang dulu pernah ngingetin dia. Tapi pas sampai di sana, masnya malah kelihatan kaget dan langsung nyuruh Caca jangan lama-lama tinggal di rumah ini. Soalnya beberapa warga ngaku sering lihat sosok perempuan berdiri di belakang Caca setiap habis maghrib. Awalnya Caca nggak percaya. Sampai suatu malam, lampu rumah tiba-tiba mati. Dan di tengah gelapnya rumah, Caca dengar suara gelang kaki berjalan pelan dari arah dapur. Suaranya makin lama makin dekat. Caca yang ketakutan langsung baca doa sambil nutup mata. Tapi pas dia buka mata perlahan, di depan pintu kamar sudah ada sosok perempuan berbaju hijau. Dengan rambut panjang menutupi wajahnya, sosok itu berdiri diam sambil membawa bunga melati di tangannya. Dan suara itu kembali terdengar pelan. Sekarang giliran kamu menepati janji. Besok paginya, Caca udah bener-bener gak kuat lagi ngalamin semua itu. Badannya mulai sering sakit, susah tidur, dan tiap malam selalu mimpi buruk. Akhirnya masnya ngajak Caca buat diruqyah ke seorang ustadz di daerah kampungnya. Pas proses ruqyah, awalnya nggak terjadi apa-apa. Tapi waktu ayat-ayat mulai dibacakan, Caca ini tiba-tiba menangis histeris sambil teriak ketakutan. Bahkan suaranya sempat berubah berat, kayak bukan suara dia sendiri. Ustadz itu langsung bilang, kalau selama ini memang ada ikatan yang belum dilepas karena perjanjian pesugihan yang pernah dulu ia lakukan. Berjam-jam proses ruqyah berlangsung sampai akhirnya Caca ini pingsan.
Dan setelah sadar, dia langsung nangis sambil minta ampun karena merasa semua musibah yang datang selama ini akibat jalan sesat yang pernah dia pilih sendiri. Sejak hari itu, Caca memutuskan berhenti dari semua ritual-ritual tersebut. Dia mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, pelan-pelan ninggalin kehidupan lamanya, dan gak pernah lagi berani berhubungan dengan hal-hal gaib seperti itu. Walaupun kadang sesekali bau melati masih sering muncul di rumahnya, tapi sekarang Caca cuma bisa berdoa. Semoga semua teror-teror ini benar-benar berakhir dan gak lagi meminta korban berikutnya. Terima kasih buat teman-teman pendengar sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Akhirul kalam, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.